kasih para jamaah untuk terus hadir bersama-sama kita di masjid yang kita cintai ini. Kita punya tanggung jawab semua untuk bersama-sama memakmurkan masjid khususnya di Kota Tangerang Selatan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin Pak Jendra, di Tangerang Selatan ada sekitar 700 masjid, 1.200 musola, dan sekitar 4.000 majelis taklim. Dan ini alhamdulillah kami dari pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat terbantu sekali dengan adanya masjid-masjid, kegiatan masjid-masjid di Kota Tangerang Selatan. Kalau kita lihat survei Indonesia, BPS merilis 53,57% Muslim Indonesia masih buta huruf Al-Quran. Institut Ilmu Al-Quran merilis lebih tinggi lagi. 2002 kemarin merilis 72,25% masyarakat Indonesia buta huruf Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberi rahmat dan karunia Allah. Insya Allah semua dalam keadaan beriman, Islam, sehat walafiat. Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus Bapak Dr. Andes Heri Slamet yang mewakili Bapak Wali Kota. Salam saya ke Pak Wali Kota sama Pak Wakil dan Sekda, insyaallah. Yang saya muliakan dari MUI yang mewakili sekaligus DKM Masjid At-Taqwa, Pak Kiai Haji Ahmad Sirin ya? Ahmad Mirin, mohon maaf Pak. Dan DKM kita Pak Haji Agus Salim, dan yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Dandi. Salam saya kepada beliau semua. Kemudian para alim ulama, guru-guru kita yang hadir pada saat ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah hadir juga, masya Allah. Ini saya mimpi apa bisa duduk di sini. Saya sudah pensiun kurang lebih 10 tahun Pak Selamat, masya Allah Pak Heri. Dan alhamdulillah Allah dudukkan saya di sini, Allah temukan dengan bapak-bapak. Nah, ini tanda pagi ini berkah sekali buat kami insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah itu
Maha Kuasa. Kita ini manusia tidak punya kekuasaan apa-apa. Hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, Masya Allah yang dipimpin, katakanlah Pak Heri Slamet, Masya Allah, bisa datang ke sini karena kuasa Allah. Saya pun bersama rombongan dari Cibubur, pagi-pagi takut macet, takut nggak tahu jalan, terlalu subuh, rupanya sebelum subuh ada sampai sini. Ini juga kekuasaan Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Seluruh makhluk langit dan bumi semua bertasbih kepada Allah. Allah Maha menghidupkan, kita ini sedang dihidupkan oleh Allah. 100 tahun yang lalu nggak ada, nanti nggak sampai 100 tahun juga sudah tidak ada. Allah Maha mematikan, nanti kita juga dimatikan. Tinggal tunggu giliran. Lalu pertanyaannya, untuk apa Allah ciptakan kita di dunia ini dengan berbagai macam takdir-takdir dari Allah? Bahwa hidup ini tidak lama, tidak sampai 100 tahun. Kalau dihitung-hitung antara 60-70 tahun ini umatnya Nabi kita Muhammad SAW, kalau satu hari di akhirat itu selama 1000 tahun di dunia, maka kita hidup ini hanya 1,5 jam waktu akhirat. Pak Heri, dulu saya masih SMA, ya, masih semangat-semangat, wah, kita akan mempersiapkan masa depan, ya, sehingga berlomba-lomba masuk Taruna Akabri. Alhamdulillah kebagian dapat Akabri bagian kepolisian. Nah, kita bikin masa depan ini ya cerah. Nah, akhirnya jadi perwira polisi, jadi jenderal. Nah, sekarang sudah pensiun, mana masa depannya? Mau ngapain masa depan ini? Ternyata masa depan itu nanti kita akan istirahat di alam barzah. Nah ini ya Pak. Lalu hidup yang singkat di dunia ini Allah ingatkan kita dalam surat Al-Hasr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dari masa ke masa dalam keadaan merugi. Apa benar manusia itu dari waktu ke waktu merugi? Benar Pak, kalau sudah itu ya, firman-Nya Allah tidak ada yang salah. Ini sholat subuh ya, atau ini majelis ilmu ini adalah taman-taman surganya Allah. Orang yang datang ini dari rumah menuju ke majelis ilmu, Masya Allah ya, dirubah jalannya menuju surganya Allah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya perintah Allah. Maka orang-orang yang datang ke pengajian-pengajian, Masya Allah, ini orang-orang yang ahli jannah, ahli surga. Maka duduk di sini kalau orang paham, ya, kita lihat di mana, di Madinah, antara rumah Nabi dan mihrab itu adalah Raudatul Jannah. Ini juga Raudatul Jannah. Ya, di sini ini Raudatul Jannah. Kemarin saya ke umroh sebelum haji itu, saya lihat ibu-ibu antri untuk masuk ke Raudhah itu sampai berapa jam? Dari jam 9, jam 2 baru masuk. Di sini sebentar aja masuk gampang ini. Nah, kalau orang tahu duduk di tempat ini, maka siapapun akan tinggalkan dia. Dunia ini ditinggalin, dia ingin duduk di sini karena dia ingin masuk surganya Allah. Ya, siapapun, ya, Kapolres, ya, tahu ini, ya, dia tinggalkan jabatannya, dia ingin duduk di sini. Gubernur, siapapun orangnya, ya, kalau tahu ini, dia tinggalkan jabatannya, ingin duduk di sini. Ya, Masya Allah. Nah ini bapak-bapak beruntung sekali, ya, pilihan, ya, Allah pilih bapak untuk diberi kekuatan bisa hadir di sini. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan kami. Kami bersyukur pada Allah. Ya, ini sudah tercatat 50.000 tahun yang silam di Laut Mahfuz. Pertemuan hari ini
tidak begitu-begitu saja, tapi sudah menjadi rencana Allah SWT. Kata Allah, silakan kamu membuat rencana, silakan kamu merancang-rancang dirimu, tapi yang jadi nanti rancanganku, Allah. Jadi hari ini kita duduk di sini bagian daripada rancangan Allah, insyaallah. Nah, apa yang ingin kita sampaikan di sini? Allah berfirman dalam surat Al-Jariyah ayat 55, Bismillahirrahmanirrahim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya memberi peringatan kepada orang-orang beriman ini sangat-sangat bermanfaat. Kalau orang beriman itu kalau dikasih sedikit ilmu itu langsung oh iya. Beda dengan orang yang belum beriman. Mereka kalau dikasih taujiah, dikasih ilmu-ilmu itu masih berat karena hatinya masih tertutup. Tapi kalau orang beriman, Masya Allah. Nah, kami ini sudah 10 tahun sudah pensiun dari kepolisian. Kita tahu ya, polisi itu tugasnya berat. TNI Polri itu berat, Pak. Berat ya. Masya Allah ya. Hidup ini kan memang ujian. Hidup ini masalah, ujian ya. Orang kota punya masalah, orang desa pun punya masalah ya. Orang kaya punya masalah, orang miskin pun punya masalah. Saudara, nggak punya uang masalah, punya uang juga bermasalah ya. Belum punya istri masalah, sudah punya istri masalah juga. Belum punya anak masalah, sudah punya anak masalah juga, Pak. Jadi hidup ini masalah. Ternyata memang hidup ini masalah. Nah, Allah melihat hambanya ini, gimana caranya nangani masalah. Karena kami dari kepolisian ini ya, menangani berbagai masalah. Padahal kita juga punya masalah. Betul ya, Pak ya? Itu kayak Pak Kapolsek mewakili Kapolsek ini. Wah, tiap hari itu kayak Pak Slamet, Pak Heri Slamet ini, Masya Allah ya. Beliau sebagai staf ahli, Pak ya. Masya Allah, semua kajian masalah ya. Allah melihat hambanya, kenapa hambaku ini kok banyak masalah ya. Maka Allah turunkan nabi-nabi. Ada 124.000 dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad. Dan 313 Rasul Allah diturunkan Allah untuk memberitahu bagaimana cara menangani masalah. Nah, terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Muhammad, katakan kepada hambaku, jika dia ingin mencintai aku, ikuti aku, maka aku akan mencintainya, kata Allah, dan aku akan menghapuskan dosa-dosanya. Saya yakin bahwa bapak dan ibu-ibu datang ke sini pasti ingin dicintai oleh Allah. Ini pilihan yang datang ke sini. Ya. Ini pasti ingin dicintai Allah, betul Bu ya? Masya Allah. Ibu senang nggak kalau dicintai Allah? Oh, senang. Bapak aja senang nih semuanya. Ya, dicintai Allah, Masya Allah. Kita dicintai Pak Wali aja senang, Pak. Dicintai Pak Heri Slamet ini senang nih, Pak. Mau apa urusan apa mudah, dicintai oleh beliau. Dicintai presiden, apalagi ya, apa aja urusan beres, betul Pak ya? Ini dicintai oleh yang punya presiden. Masya Allah. Allah panggil malaikat Jibril, Jibril, aku cinta sama hambaku ini. Maka malaikat Jibril kumpulkan seluruh makhluk ciptaan Allah, seluruh malaikat Allah memberitahu, para malaikat, Allah cinta sama hamba ini, maka kita wajib mencintainya. Masya Allah.
Kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, malaikat pun cinta sama dia. Bisa apa ya? Nah, bagaimana supaya kita bisa dicintai oleh Allah? Maka Allah katakan, ikuti Nabi, ikuti aku. Maka kalau ingin dicintai Allah, tidak usah repot-repot. Ikuti cara hidup Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu. Ya. Untuk menghadapi masalah ini kita harus dekat dengan Allah. Ya. Ini umat akhir zaman ini masalah macam-macam nih. Ya. Kalau tidak ada pegangan, kita bisa jatuh, bisa jauh nanti. Ya. Maka peganglah ya, Allah SWT. Insyaallah ya. Allah dan Rasulnya. Nah ini. Maka kami pun setelah beberapa tahun ya berdinas di kepolisian, begitu banyak menangani masalah-masalah orang, ya polisi ya tugasnya sebenarnya mulia dan memang mulia. Dia membela yang hak, memberantas yang batil. Ya, TNI Polri itu mulia Pak. Itu banyak anggota kita tugas di lapangan gugur. Insya Allah kalau diankan baik, niatnya karena Allah, sahid Pak. Jadi tidak perlu syahid kemana-mana. Syahid di Indonesia pun di dalam tugas pun bisa Pak. Karena dia bertugas ya membela yang hak, memberantas yang amal ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah ya. Nah hari ini saya bergembira sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak dari Forum Pimpinan Daerah yang diwakili oleh Pak Heri Slamet, semua yang hadir ini. Mumpung kita masih dinas. Nah, mumpung masih aktif ya. Kami pun setelah beberapa tahun ya berdinas di kepolisian, begitu banyak menangani masalah-masalah orang ya, polisi ya tugasnya sebenarnya mulia dan memang mulia. Dia membela yang hak, memberantas yang batil. Ya, TNI Polri itu mulia Pak. Itu banyak anggota kita tugas di lapangan gugur. Insya Allah kalau diankan baik, niatnya karena Allah, sahid Pak. Jadi tidak perlu sahid kemana-mana. Sahid di Indonesia pun di dalam tugas pun bisa Pak. Karena dia bertugas ya membela yang hak, memberantas yang amal ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah ya. Nah hari ini saya bergembira sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak dari Forum Pimpinan Daerah yang diwakili oleh Pak Heri Slamet, semua yang hadir ini. Mumpung kita masih dinas, mumpung masih aktif ya. Ini Allah paling suka, ada 7 golongan manusia nanti yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Salah satunya pemimpin yang adil, imam yang adil. Nah kesempatan kita ini masih menjabat, jadilah pemimpin yang adil. Masya Allah ya. Apa pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil itu pemimpin yang melaksanakan hukum-hukum Allah, pemimpin yang mengikuti ya sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kami pun sebelum pensiun masih aktif Pak Heri. Masya Allah sudah belajar bagaimana menjadi pemimpin yang adil, Masya Allah. Nah sehingga sampai saat ini kami pakai baju-baju ini sebenarnya ngikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kata Allah, sholatlah di rumahku dengan pakaian yang indah.